Di pagi yang cerah di Jakarta, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai kamar tidur Nadia, seorang wanita berusia 34 tahun yang telah mendedikasikan 5 tahun terakhir hidupnya untuk PT Arta Jaya, sebuah perusahaan konsultan ternama. Nadia bangun dengan perasaan campur aduk. Semangat yang membuncah bercampur dengan sedikit kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Di meja makan kecil di apartemennya yang sederhana namun elegan, sebuah amplop berwarna emas dengan logo perusahaan tergeletak, seolah menunggu untuk mengubah nasibnya. Amplop itu berisi undangan untuk pesta tahunan perusahaan, sebuah acara megah yang selalu menjadi sorotan di kalangan karyawan. Bagi Nadia, undangan ini bukan sekadar selembar kertas. Ini adalah pengakuan atas kerja kerasnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menanjak dari posisi staf biasa menjadi kepala divisi pemasaran, sebuah prestasi yang diraih dengan keringat dan malam-malam panjang di depan laptop. Tahun ini, rumor menyebar bahwa perusahaan akan mengumumkan penghargaan untuk karyawan terbaik, dan Nadia diam-diam berharap namanya akan disebut. Saat menyeduh kopi, Nadia memandang undangan itu dengan senyum kecil. Akhirnya, gumamnya, membayangkan dirinya berdiri di panggung, disorot lampu sorot, menerima tepuk tangan dari rekan-rekan kerjanya. Ia membayangkan gaun yang akan dikenakannya, mungkin yang berwarna safir yang sudah lama tersimpan di lemari, menunggu momen spesial seperti ini. Pesta ini bukan hanya ajang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat posisinya di perusahaan dan menunjukkan bahwa ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang karismatik dan layak dihormati. Namun, di balik semangatnya, ada bayang-bayang kecil yang mengusik. Nadia menoleh ke arah ruang tamu, tempat suaminya, Reza, duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Reza, seorang pria berusia 37 tahun dengan pesona yang dulu membuat Nadia jatuh cinta, kini terlihat semakin jauh. Hubungan mereka sudah tidak sehangat dulu. Dalam beberapa bulan terakhir, Reza sering pulang larut malam, mengaku sibuk dengan proyek-proyek di kantornya. Namun, alasan itu mulai terasa seperti dalih, dan Nadia sering menangkap aroma parfum asing di kemejanya. "Hei, lihat ini." Nadia mengangkat undangan itu, berusaha memecah keheningan. Pesta tahunan perusahaan, akhir pekan ini. Kamu ikut, kan? Nada suaranya penuh harap, meski ia tahu jawabannya mungkin tidak akan sesuai harapan. Reza mengangkat pandangannya sekilas dari ponsel. Alisnya terangkat seolah undangan itu tak lebih dari selembar kertas biasa. "Oh, itu. Aku lihat nanti." "Ya, kayaknya aku ada urusan di kantor," katanya datar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Nadia merasakan tusukan kecil di dadanya. Ia ingin memprotes, ingin bertanya mengapa Reza selalu punya alasan untuk menghindar dari momen-momen penting dalam hidupnya. Namun, ia menahan diri. "Ini penting, Reza. Aku mungkin dapat penghargaan tahun ini," ujarnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap ringan. Reza hanya mengangguk tanpa antusiasme. Matanya tetap terpaku pada ponsel. "Baguslah kalau begitu. Semoga sukses," katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Nadia menatapnya sejenak, mencoba mencari jejak kehangatan yang dulu ada di antara mereka. Tetapi yang ia temukan hanyalah tembok tak kasat mata yang semakin tebal. Seharian itu, Nadia berusaha mengalihkan perhatiannya dari sikap Reza. Ia pergi ke kantor dengan semangat yang dipaksakan, menyapa rekan-rekannya dengan senyum lebar. Di ruang rapat, ia memimpin presentasi dengan percaya diri, memukau klien dengan ide-ide kreatifnya untuk kampanye terbaru perusahaan. Rekan-rekannya memujinya, dan bosnya, Pak Budi, bahkan memberi isyarat bahwa Nadia adalah salah satu kandidat kuat untuk penghargaan tahun ini. "Kamu sudah banyak mengubah divisi ini, Nadia. Kerja bagus," ujar Pak Budi dengan senyum tulus. Komentar itu membuat hati Nadia menghangat. Ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan di rumah akhir-akhir ini. Di sela-sela kesibukannya, ia mulai merencanakan kehadirannya di pesta itu. Ia membayangkan dirinya berjalan masuk ke ballroom mewah, disambut oleh tatapan kagum dari rekan-rekannya. Ia bahkan mulai menulis draft pidato singkat di kepalanya, berlatih kalimat-kalimat yang akan ia ucapkan jika namanya benar-benar dipanggil sebagai penerima penghargaan. Namun, di sudut hatinya,
Sikap Reza masih mengganggu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa suaminya hanya sedang stres karena pekerjaan, bahwa ini bukan sesuatu yang personal. Tapi kenapa perasaan itu terus menggerogoti? Nadia menggenggam undangan emas itu di tangannya, seolah mencari kekuatan dari benda kecil itu. Aku akan buktikan bahwa aku layak dihargai, bisiknya pada diri sendiri, matanya penuh tekad. Malam itu, saat Nadia duduk di meja rias, mencoba menata rambutnya untuk latihan kecil sebelum pesta, ia mendengar Reza berbicara di telepon di ruang sebelah. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik, tetapi Nadia menangkap nada yang berbeda. Nada yang penuh tawa kecil dan keakraban yang tidak pernah ia dengar lagi dari suaminya untuknya. Ia ingin berjalan ke arah Reza, menanyakan siapa yang ia telepon, tetapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Mungkin cuma urusan kerja, pikirnya, meski hatinya berkata lain. Nadia menghela napas panjang, lalu kembali menatap undangan di meja riasnya. Pesta ini akan menjadi momennya, momen untuk menunjukkan kepada dunia, dan mungkin juga kepada Reza, bahwa ia adalah wanita yang kuat, berprestasi, dan tak bisa diabaikan. Ia tidak tahu bahwa pesta itu akan menjadi titik balik, bukan hanya untuk karirnya, tetapi untuk seluruh hidupnya. Dengan tekad yang membara, Nadia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat malam itu tak terlupakan, apapun yang terjadi. Hari menjelang pesta tahunan PT Arta Jaya terasa seperti babak baru bagi Nadia. Apartemennya yang biasanya tenang kini dipenuhi energi yang berdenyut, seolah-olah setiap sudut ruangan ikut merasakan antisipasinya. Sabun wangi melati dari kamar mandi, gaun-gaun yang berjejer di lemari, hingga tumpukan catatan kecil di meja kerjanya, semuanya seolah menari dalam ritme harapan. Nadia berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, memegang gaun safir yang sudah lama ia simpan untuk momen spesial. Gaun itu, dengan potongan elegan dan kilau lembut kainnya, terasa seperti perwujudan dari semua kerja kerasnya selama ini. Pagi itu, Nadia memulai hari dengan rutinitas yang sedikit berbeda. Biasanya, ia akan buru-buru menyiapkan sarapan sambil memeriksa email kantor. Tetapi hari ini ia membiarkan dirinya menikmati waktu. Ia menyalakan playlist favoritnya, lagu-lagu upbeat yang membuatnya ingin berdansa. Sambil menyeruput teh chamomile, ia membayangkan malam pesta, ballroom megah dengan lampu kristal, gelak tawa rekan kerja, dan mungkin, hanya mungkin, sorot mata kagum dari Reza ketika melihatnya. Harapan itu, meski rapuh, tetap ia genggam erat. Nadia membuka lemari dan mengeluarkan gaun safir itu. Ia menggantungkannya di pintu, membiarkan cahaya pagi memantul di permukaannya. Gaun itu bukan sekadar pakaian, itu adalah simbol kepercayaan dirinya. Ia ingat saat membelinya 2 tahun lalu di sebuah butik kecil di Kemang, saat ia baru saja mendapatkan promosi pertamanya. Suatu hari, aku akan memakainya di acara besar, katanya pada diri sendiri waktu itu. Kini, momen itu telah tiba. Ia juga memilih sepasang anting mutiara sederhana dan sepatu hak tinggi berwarna perak yang akan melengkapi penampilannya. Setiap detail harus sempurna. Namun, di tengah semangatnya, bayang-bayang keraguan kembali muncul. Reza, yang seharusnya menjadi bagian dari momen ini, masih bersikap dingin. Malam sebelumnya, Nadia mencoba lagi mengajaknya bicara tentang pesta. Reza, ini benar-benar penting bagiku. Aku ingin kamu ada di sana, katanya dengan nada yang ia harap terdengar lembut, bukan memohon. Reza hanya mengangguk sambil menatap televisi, menggumamkan sesuatu tentang jadwal yang padat. Aku coba atur, ya, katanya, tapi nada suaranya kosong, seperti seseorang yang membaca naskah tanpa perasaan. Nadia menghela napas, berusaha mengusir kekecewaan itu. Fokus, Nadia, bisiknya pada diri sendiri. Ia duduk di meja kecil di sudut kamar, mengeluarkan buku catatan kecilnya, dan mulai menulis draft pidato. Ia membayangkan dirinya dipanggil ke panggung sebagai karyawan terbaik tahun ini. Kata-katanya harus sederhana tapi kuat, mencerminkan perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk menerima penghargaan, tetapi untuk mewakili setiap orang yang pernah merasa dirinya tidak cukup, namun tetap berjuang. Tulisnya, tangannya bergerak cepat di atas kertas.
Ia tersenyum membaca kalimat itu, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Siang harinya, Nadia pergi ke salon langganannya di Senayan. Ia meminta penata rambut untuk membuat tatanan yang elegan namun tidak berlebihan, dengan gelombang lembut yang membingkai wajahnya. Saat duduk di depan cermin salon, ia menatap pantulan dirinya. "Kamu bisa melakukan ini," katanya dalam hati, seolah mencoba meyakinkan bayangannya sendiri. Penata rambut, seorang wanita ramah bernama Lila, mengobrol dengannya tentang pesta itu. "Pasti kamu bakal jadi pusat perhatian, Mbak Nadia. Gaun itu pasti cocok banget," ujar Lila dengan antusias. Nadia tersenyum, merasa sedikit lebih ringan. Namun, saat kembali ke apartemen, suasana hatinya kembali terganggu. Reza sedang duduk di ruang tamu, masih asyik dengan ponselnya. Nadia mencoba memulai percakapan lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Reza, aku serius. Aku ingin kamu ikut ke pesta ini. Ini bukan cuma soal aku, tapi soal kita sebagai pasangan." Ia berdiri di depan suaminya, berharap Reza akan menatapnya dan melihat betapa pentingnya ini. Reza menghela napas, meletakkan ponselnya sejenak. "Nadia, aku bilang kan, aku coba atur. Tapi kerjaan lagi banyak. Kamu tahu sendiri, kan?" Nada suaranya tidak sabar, hampir seperti ia sedang menghibur anak kecil. Nadia merasakan panas di dadanya, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin pertengkaran merusak semangatnya menjelang hari besar itu. "Baiklah," jawabnya singkat, lalu berbalik menuju kamar. Di dalam, ia menutup pintu dan bersandar di dinding, menarik napas dalam-dalam. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya merasakan luka kecil itu. Luka karena merasa tidak dianggap oleh orang yang seharusnya menjadi pendukung terbesarnya. Tapi kemudian, ia menggelengkan kepala, menolak untuk tenggelam dalam kekecewaan. "Ini malamku," katanya pada diri sendiri. Suaranya kini lebih keras, lebih tegas. "Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya." Malam itu, Nadia menghabiskan waktu untuk memoles rencananya. Ia memeriksa kembali gaun, sepatu, dan aksesori yang akan dipakainya. Ia juga melatih pidatonya di depan cermin, memastikan setiap kata terdengar tulus namun penuh wibawa. Di sela-sela latihan, ia membayangkan sorotan lampu di ballroom, suara tepuk tangan, dan wajah-wajah kagum dari rekan-rekannya. Ia membayangkan dirinya berjalan dengan anggun, kepala tegak, menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah Nadia, wanita yang tak hanya bertahan, tetapi bersinar. Sebelum tidur, Nadia duduk di tepi ranjang, memandang gaun safir yang masih tergantung di pintu. Cahaya lampu kamar membuat kainnya berkilau, seperti janji akan malam yang tak terlupakan. Di sudut hatinya, ia masih berharap Reza akan berubah pikiran, akan muncul di sisinya di pesta itu, seperti dulu saat mereka masih saling mendukung. Tapi harapan itu kini bercampur dengan tekad baru. Apapun yang terjadi, Nadia akan menjadikan malam itu miliknya. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan membawanya pada pengkhianatan yang pahit, tetapi juga pada kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Malam pesta tahunan PT Arta Jaya akhirnya tiba, dan Nadia merasa jantungan di dadanya berdetak seirama dengan langkah sepatu hak tingginya yang menggema di trotoar menuju ballroom mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Gaun safirnya berkilau di bawah lampu jalan. Setiap lipatannya memantulkan cahaya seperti permata yang hidup. Rambutnya yang ditata dengan gelombang lembut membingkai wajahnya, dan anting mutiara di telinganya menambah sentuhan elegan. Nadia merasa seperti ratu malam ini, siap untuk menaklukkan ruangan penuh rekan kerja dan atasan yang selama ini menyaksikan perjuangannya. Di tangannya, ia menggenggam clutch kecil berwarna perak, dan di dalam hatinya, ia membawa harapan besar untuk malam yang tak terlupakan. Hotel itu berdiri megah dengan fasad kaca yang memantulkan gemerlap kota. Di pintu masuk, karpet merah membentang, diapit oleh 2 penjaga keamanan berjas hitam yang berdiri tegap dengan daftar tamu di tangan. Nadia melangkah dengan percaya diri. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia mendekati meja penerima tamu. Di kepalanya, ia sudah membayangkan sapaan hangat dari rekan-rekannya, mungkin beberapa pujian atas penampilannya, dan tentu saja,
momen ketika namanya dipanggil sebagai karyawan terbaik tahun ini. "Selamat malam, Ibu." "Nama?" tanya seorang satpam dengan suara datar. Matanya menelusuri daftar di tablet yang ia pegang. "Nadia Lestari," jawab Nadia dengan nada ramah, masih mempertahankan senyumnya. Ia mencondongkan tubuh sedikit, berharap satpam itu akan segera mengangguk dan membiarkannya masuk. Namun, alih-alih mengangguk, satpam itu mengerutkan kening. Jarinya bergerak cepat di layar tablet. Lalu ia menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Maaf, Bu, nama Ibu tidak ada di daftar." Nadia merasa dunia sejenak berhenti berputar. "Maaf, apa?" katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Saya Nadia Lestari, Kepala Divisi Pemasaran PT Arta Jaya. Pasti ada kesalahan." Satpam itu menggelengkan kepala. Matanya tetap dingin. "Saya sudah cek 2 kali, Bu. Tidak ada nama Nadia Lestari di sini. Apakah Ibu punya undangan fisik?" Nadia merogoh klatnya dengan tangan yang mulai gemetar, mengeluarkan amplop emas yang ia terima beberapa hari lalu. "Ini undangannya," katanya, menyerahkan amplop itu dengan harapan akan menyelesaikan masalah. Namun, saat satpam memeriksanya, ia hanya mengembalikan amplop itu dengan ekspresi yang semakin tegas. "Maaf, Bu, ini tidak cukup. Nama Ibu tidak terdaftar. Saya tidak bisa mengizinkan Ibu masuk tanpa konfirmasi." Nada suaranya sopan, tetapi tegas, seperti tembok yang tak bisa ditembus. Nadia merasakan wajahnya memanas. Beberapa tamu lain yang baru tiba mulai melirik ke arahnya. Bisik-bisik mereka terdengar seperti desisan angin yang menusuk. Ia mencoba menjaga ketenangannya, mengingatkan diri bahwa ini pasti hanya kesalahan teknis. "Bisa tolong cek lagi? Atau panggilkan seseorang dari panitia? Saya kenal Pak Budi, direktur kami. Dia pasti bisa mengonfirmasi." Satpam itu menghela napas, seolah kehabisan kesabaran. "Maaf, Bu, peraturan ketat. Saya tidak bisa mengizinkan siapapun yang tidak ada di daftar. Silakan hubungi panitia kalau Ibu yakin ada kesalahan." Nadia merasa seperti ditampar. Ia, seorang kepala divisi yang telah mendedikasikan bertahun-tahun untuk perusahaan ini, kini berdiri di pintu masuk seperti orang asing yang tak diundang. Ia mengambil ponselnya, berniat menghubungi rekan kerjanya, Rina, yang ia tahu ada di panitia. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, sesuatu di dalam ballroom menarik perhatiannya. Melalui pintu kaca yang sedikit terbuka, Nadia melihat kerumunan tamu yang berpakaian mewah, gelas-gelas sampanye yang berkilau, dan tawa yang menggema. Di tengah keramaian itu, matanya tertuju pada sosok yang sangat ia kenal, Reza, suaminya. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan hitam yang tampak baru, tertawa lepas bersama seorang wanita berambut panjang yang mengenakan gaun merah menyala. Wanita itu menyentuh lengan Reza dengan keakraban yang membuat jantungan Nadia terhenti sejenak. Nadia menggenggam klatnya lebih erat, mencoba memahami apa yang ia lihat. Reza, yang mengaku sibuk dengan pekerjaan, kini ada di sini, di pesta yang ia bilang tidak bisa ia hadiri. Dan wanita itu, Nadia tidak mengenalnya, tetapi caranya bergerak, caranya tersenyum pada Reza, terasa seperti pisau yang perlahan menusuk hatinya. Mereka tampak begitu akrab, begitu nyaman, seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada. Nadia melangkah lebih dekat ke pintu kaca, berharap Reza akan melihatnya dan menjelaskan semuanya. Mungkin ini hanya rekan kerja, pikirnya, meski hatinya berkata lain. Tapi kemudian, Reza menoleh ke arah pintu, dan matanya bertemu dengan mata Nadia. Bukannya terkejut atau bergegas menghampirinya, Reza justru tersenyum kecil, senyum yang penuh ejekan. Ia mengatakan sesuatu kepada wanita di sisinya, yang kemudian ikut menoleh ke arah Nadia dan tertawa pelan. Tangannya menutup mulut seolah menyembunyikan tawa itu. Nadia merasa darahnya mendidih. Rasa malu yang tadi ia rasakan kini bercampur dengan kemarahan yang membakar. Ia bukan hanya dihentikan di pintu masuk seperti tamu tak diundang, tetapi kini suaminya sendiri, pria yang seharusnya menjadi pendukungnya, mengejeknya di depan wanita lain. Beberapa rekan kerja yang berada di dekat pintu mulai memperhatikan,
dan bisik-bisik mereka semakin terdengar jelas. Itu Nadia, kan? Kok nggak boleh masuk? Ada apa, sih? Nadia ingin berteriak, ingin berlari masuk dan menuntut penjelasan dari Reza. Tapi ia tahu itu hanya akan membuatnya terlihat lebih lemah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil langkah mundur, mencoba menjaga martabatnya. Baik, saya akan hubungi panitia, katanya pada satpam. Suaranya dingin meski di dalam dadanya badai sedang mengamuk. Ia berbalik, berjalan beberapa langkah menjauh dari pintu, dan bersandar pada dinding di samping lobi hotel. Di bawah lampu neon yang dingin, Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Rasa malu, kemarahan, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu, membuat matanya panas. Tapi di tengah kekacauan emosi itu, sesuatu dalam dirinya mulai bangkit, tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menggenggam ponselnya, jari-jarinya bergerak dengan pasti. Malam ini, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Malam ini, ia akan menunjukkan bahwa Nadia Lestari bukan wanita yang bisa diremehkan. Nadia berdiri di sudut lobi hotel, tubuhnya bersandar pada dinding marmer yang dingin, berusaha menahan gejolak di dadanya. Gaun safirnya yang tadinya terasa seperti lambang kepercayaan diri kini seolah mengejeknya. Setiap kilau kainnya seperti mengingatkannya pada harapan yang baru saja hancur. Di luar pintu kaca ballroom, gemerlap pesta tahunan PT Arta Jaya terus berlangsung, penuh dengan tawa dan denting gelas sampanye. Namun, di dalam hati Nadia, hanya ada keheningan yang menusuk, bercampur dengan kemarahan yang perlahan membakar. Melalui pintu kaca yang sedikit terbuka, pemandangan yang ia saksikan tadi masih terngiang. Reza, suaminya, berdiri di sudut ruangan, tertawa bersama wanita berambut panjang dalam gaun merah menyala. Tawa mereka bukan sekadar tawa biasa, ada keakraban di dalamnya, sesuatu yang intim, yang membuat Nadia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Senyum ejekan Reza saat melihatnya di pintu, diikuti oleh tawa kecil wanita itu, terasa seperti pisau yang ditancapkan berulang-ulang ke hatinya. Nadia menggenggam klatnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba menahan diri agar tidak berlari masuk dan membuat keributan yang hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Reza, yang selama berminggu-minggu mengelak dengan alasan pekerjaan, kini ada di sini, di pesta yang ia bilang tidak bisa ia hadiri. Dan wanita itu, siapa dia? Nadia tidak mengenalnya, tetapi bahasa tubuhnya, caranya menyentuh lengan Reza dengan penuh percaya diri, mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Nadia pernah mencium aroma parfum asing di kemeja Reza, mendengar bisik-bisik telepon di tengah malam, tetapi ia selalu menepisnya sebagai paranoia. Kini, semua kecurigaan itu terkonfirmasi, dan kebenaran itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Nadia melirik ke arah pintu lagi, berharap mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin wanita itu adalah kolega. Mungkin Reza hanya berusaha bersikap ramah. Tapi ketika ia melihat Reza membungkuk untuk berbisik di telinga wanita itu, diikuti oleh tawa kecil yang penuh rahasia, harapan itu hancur berkeping-keping. Nadia merasa dadanya sesak, seolah udara di lobi hotel ini tiba-tiba menjadi terlalu tipis untuk dihirup. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi ia tahu itu bukan jawaban. Tidak malam ini. Tidak ketika ia sudah berdandan begitu rapi, mempersiapkan diri untuk menjadi bintang di pesta ini. Di tengah kekacauan emosinya, Nadia mendengar langkah kaki mendekat. Seorang rekan kerja, Rina, yang juga anggota panitia, muncul dari dalam ballroom. Wajahnya penuh kebingungan saat melihat Nadia berdiri di luar. Nadia? Kok di sini? Aku dengar tadi ada masalah di pintu masuk. Tanya Rina. Suaranya penuh perhatian. Nadia memaksakan senyum, meski bibirnya terasa kaku. Iya, entah kenapa nama aku nggak ada di daftar. Aku coba telepon kamu tadi, tapi nggak nyambung. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Tidak ingin Rina melihat betapa rapuhnya ia saat ini. Rina mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa sesuatu. Aneh banget, sih. Aku yakin nama kamu ada di daftar. Tunggu sebentar.
Aku cek sama panitia lain. Ia bergegas kembali ke dalam, meninggalkan Nadia sendirian lagi dengan pikirannya. Saat menunggu, Nadia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Reza lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Wanita bergaun merah itu kini memegang tangan Reza, menariknya ke arah lantai dansa. Reza tidak menolak. Ia justru tersenyum lebar, mengikuti langkah wanita itu dengan penuh semangat. Mereka berputar di bawah lampu kristal, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Nadia merasa seperti menyaksikan hidupnya sendiri direnggut di depan matanya. Tiba-tiba, Reza menoleh ke arah pintu lagi, dan matanya bertemu dengan mata Nadia. Kali ini, senyumnya bukan hanya ejekan, ada sesuatu yang lebih jahat di dalamnya, seperti ia sengaja ingin Nadia melihat momen ini. Wanita itu ikut menoleh, dan tawa kecilnya kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih terang-terangan. Beberapa tamu di dekat mereka mulai memperhatikan, dan bisik-bisik mulai menyebar seperti api di rumput kering. Itu istri Reza, ya? Kok nggak masuk? Kasihan, pasti malu banget. Nadia merasa wajahnya membara. Rasa malu yang tadi ia coba tahan kini mengalir seperti air bah, mengancam untuk menenggelamkannya. Ia bukan hanya dihentikan di pintu masuk seperti orang tak diundang, tetapi kini suaminya sendiri mempermalukannya di depan semua orang. Ia bisa merasakan tatapan kasihan dari beberapa rekan kerja yang mengenalinya, dan itu terasa lebih menyakitkan daripada ejekan langsung. Nadia Lestari, kepala divisi pemasaran yang selalu tampil percaya diri, kini berdiri di luar seperti pengemis yang memohon masuk ke pestanya sendiri. Namun, di tengah rasa malu dan kemarahan itu, sesuatu dalam diri Nadia mulai bergerak. Ia bukan wanita yang mudah menyerah. Ia telah menghadapi klien yang sulit, rapat yang penuh tekanan, dan malam-malam panjang untuk membuktikan dirinya di perusahaan ini. Jika Reza dan wanita itu mengira mereka bisa menghancurkan martabatnya begitu saja, mereka salah besar. Nadia menggenggam ponselnya. Jari-jarinya gemetar tetapi penuh tekad. Ia tidak akan membiarkan malam ini berakhir dengan kekalahan. Dengan tangan yang masih bergetar, Nadia membuka aplikasi pesan di ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada Rina. Tolong pastikan aku masuk. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Ia menekan tombol kirim, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Reza dan wanita itu, yang kini masih tertawa di lantai dansa. Matanya menyipit, dan di dalam hatinya, ia berjanji, malam ini, mereka akan belajar bahwa mengkhianati Nadia Lestari adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Nadia berdiri di sudut lobi hotel, jantungan di dadanya berdetak kencang, seolah mencoba mengejar kemarahan dan rasa malu yang mengalir dalam darahnya. Gaun safirnya yang tadi malam terasa seperti mahkota kini hanya terasa seperti beban. Setiap lipatan kainnya seolah menertawakan harapan yang ia bawa ke pesta ini. Di dalam ballroom, melalui celah pintu kaca, ia masih bisa melihat Reza dan wanita bergaun merah itu, berputar di lantai dansa dengan tawa yang penuh kemenangan. Ejekan Reza, tawa kecil wanita itu, dan bisik-bisik rekan kerja yang mulai menyebar seperti racun. Semuanya terasa seperti serangan bertubi-tubi yang dirancang untuk menghancurkan martabatnya. Nadia menggenggam ponselnya erat-erat. Buku-buku jarinya memutih. Rasa malu yang membakar wajahnya perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin, terkendali, dan jauh lebih berbahaya. Ia bukan wanita yang akan menangis di sudut dan membiarkan dunia menginjaknya. Tidak malam ini. Tidak setelah pengkhianatan yang begitu terang-terangan dari pria yang seharusnya menjadi pendukungnya. Ia melirik ke arah Reza lagi, matanya menyipit, dan di dalam hatinya, sebuah keputusan telah terbentuk. Jika mereka mengira bisa mempermalukannya tanpa konsekuensi, mereka akan segera belajar bahwa mereka salah besar. Dengan tangan yang masih gemetar tetapi penuh tekad, Nadia membuka ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, mencari sebuah nomor yang jarang ia gunakan, sebuah nomor yang hanya ia hubungi dalam situasi paling genting. Nomor itu milik seseorang yang memiliki kuasa jauh di atas lingkaran sosialnya. Seseorang yang pernah berjanji akan membantunya jika ia membutuhkan. Nadia tidak suka menggunakan koneksi ini. Ia selalu bangga bisa mencapai segalanya dengan kerja kerasnya sendiri. Tetapi malam ini, ia tidak punya pilihan lain.
Reza dan wanita itu telah melewati batas, dan Nadia akan memastikan mereka membayar harganya. Ia menekan tombol panggil, menahan napas saat nada sambung terdengar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pada detik kelima, panggilan itu terputus, sesuai rencana. Nadia tidak berbicara sepatah kata pun. Ia tidak perlu. Panggilan singkat itu adalah sinyal, sebuah kode yang telah disepakati bertahun-tahun lalu dengan orang di ujung sana. Ia menurunkan ponselnya, menatap layar yang kini gelap, dan merasakan sedikit kepuasan menyelinap di antara kemarahannya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Di dalam ballroom, suasana tiba-tiba berubah. Nadia memperhatikan dari balik pintu kaca. Matanya tajam seperti elang yang mengintai mangsa. Tawa Reza dan wanita bergaun merah itu terhenti mendadak, seolah seseorang telah menekan tombol bisu. Wajah Reza, yang tadi penuh dengan senyum ejekan, kini memucat, seperti darah telah tersedot dari tubuhnya. Wanita di sisinya tampak sama terguncangnya. Tangannya yang tadi memegang lengan Reza kini terlepas, dan matanya melebar penuh ketakutan. Mereka saling bertukar pandang, lalu menoleh ke arah pintu, ke arah Nadia, seolah baru menyadari bahwa sesuatu yang sangat salah baru saja terjadi. Nadia berdiri tegak, menolak untuk menunjukkan kelemahan meski hatinya masih dipenuhi luka. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, tetapi di balik itu, ada kepastian yang tumbuh. Apapun yang baru saja ia picu dengan panggilan itu cukup kuat untuk membuat Reza dan wanita itu panik. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam ballroom, tetapi ia bisa melihat kerumunan mulai bergerak gelisah. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel mereka, memeriksa pesan atau berbisik dengan cepat kepada orang di samping mereka. Suasana pesta yang tadi penuh kemeriahan kini terasa seperti awan badai yang siap meledak. Rina, rekan kerja Nadia, muncul kembali di pintu masuk, wajahnya penuh kebingungan. Nadia, aku sudah bicara sama panitia. Nama kamu seharusnya ada di daftar. Entah kenapa sistemnya error. Aku bawa kamu masuk sekarang, ya? Katanya, suaranya penuh empati. Nadia mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada Reza dan wanita itu. Sebentar, Rin. Aku mau lihat sesuatu dulu. Jawabnya. Suaranya dingin tetapi terkendali. Rina mengikuti pandangannya, dan wajahnya berubah saat ia melihat Reza di lantai dansa. Itu, Reza? Sama siapa dia? Tanya Rina. Suaranya penuh kejutan. Entah siapa, jawab Nadia. Nada suaranya datar tetapi penuh makna. Tapi sepertinya mereka baru saja mendapat kabar buruk. Di dalam ballroom, Reza dan wanita itu kini bergerak menjauh dari lantai dansa. Wajah mereka masih pucat. Reza mengeluarkan ponselnya, jari-jarinya bergerak cepat, seolah mencoba menghubungi seseorang. Wanita itu tampak panik, menggenggam lengan Reza seolah mencari perlindungan. Nadia memperhatikan setiap gerakan mereka, dan untuk pertama kalinya malam ini, ia merasa memiliki kendali. Panggilan singkat itu, hanya 5 detik, telah mengubah segalanya. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, mungkin sebuah pesan, mungkin sebuah perintah, tetapi ia tahu bahwa orang di ujung telepon itu tidak pernah gagal menepati janjinya. Nadia menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahunya, dan menoleh ke Rina. Ayo, bawa aku masuk, katanya. Suaranya kini penuh otoritas. Rina mengangguk, membawanya melewati satpam yang tadi menghentikannya. Saat Nadia melangkah menuju pintu, ia bisa merasakan tatapan Reza dan wanita itu tertuju padanya, penuh ketakutan dan keputusasaan. Ia tidak menoleh kembali, tetapi senyum kecil muncul di bibirnya. Malam ini, ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa mengkhianati Nadia Lestari bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa akibat. Dan ini baru permulaan. Nadia melangkah masuk ke ballroom. Gaun safirnya berkilau di bawah sorotan lampu kristal, tetapi matanya tetap dingin, penuh tekad. Rina berjalan di sisinya, masih tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi di pintu masuk. Di dalam, suasana pesta yang tadinya penuh tawa kini terasa tegang, seperti udara sebelum badai. Nadia bisa merasakan tatapan dari beberapa tamu, beberapa penuh rasa ingin tahu, beberapa penuh simpati, tetapi ia tidak peduli.
Pandangannya tertuju pada Reza dan wanita bergaun merah, yang kini berdiri di sudut ruangan. Wajah mereka masih pucat pasi. Panggilan singkat selama 5 detik yang Nadia lakukan tadi telah mengubah dinamika malam ini, dan sekarang, ia mulai memahami kekuatan yang ia pegang. Di benaknya, kenangan mulai muncul, membawa Nadia kembali ke masa 7 tahun lalu, saat ia masih seorang staf junior di PT Arta Jaya. Saat itu, ia bertemu dengan Pak Darmawan, seorang pria berusia akhir 50-an yang bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga figur legendaris di dunia bisnis Indonesia. Pak Darmawan bukan tipe bos yang sering muncul di kantor. Ia lebih sering berada di balik layar, mengatur strategi besar dan menjalin koneksi dengan para elit. Namun, suatu hari, saat Nadia mempresentasikan ide kampanye pemasaran di sebuah rapat kecil, Pak Darmawan hadir tanpa pemberitahuan. Ide Nadia, meski sederhana, membuatnya terkesan. Setelah rapat, ia memanggil Nadia ke kantornya. "Kamu punya bakat, Nadia," kata Pak Darmawan dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa. "Tapi dunia ini keras. Kalau kamu pernah butuh bantuan, hubungi aku langsung." Ia menyerahkan kartu nama sederhana dengan nomor telepon pribadi, tanpa embel-embel jabatan atau logo perusahaan. Nadia, yang saat itu masih naif, hanya mengangguk, tidak sepenuhnya memahami bobot dari tawaran itu. Kartu itu ia simpan di dompetnya, hampir terlupakan, sampai malam ini. Selama bertahun-tahun, Nadia tidak pernah menggunakan nomor itu. Ia bangga bisa menaiki tangga karir dengan kerja kerasnya sendiri, tanpa bantuan koneksi atau favoritisme. Tapi malam ini, ketika Reza dan wanita itu mempermalukannya di depan semua orang, sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa malu dan pengkhianatan itu terlalu berat untuk ditanggung sendirian, dan ia tahu bahwa panggilan ke nomor itu adalah senjata terakhirnya. 5 detik, tanpa sepatah kata pun, adalah sinyal yang ia dan Pak Darmawan sepakati bertahun-tahun lalu, kode untuk meminta bantuan tanpa perlu menjelaskan. Kembali ke ballroom, Nadia memperhatikan Reza dan wanita itu dari kejauhan. Reza masih memegang ponselnya, jari-jarinya bergerak cepat, seolah mencoba menghubungi seseorang untuk menyelamatkan situasi. Wanita bergaun merah, yang kini Nadia tahu bernama Livia dari bisik-bisik rekan kerja, tampak gelisah, tangannya memegang lengan Reza seperti mencari pegangan. Nadia tidak tahu persis apa yang terjadi setelah panggilan itu, tetapi ia bisa merasakan efeknya. Suasana di ruangan ini telah berubah, dan tatapan panik di wajah Reza adalah bukti bahwa apapun yang ia picu dengan panggilan itu telah mengenai sasaran. Flashback kembali membawa Nadia ke momen lain, sekitar 2 tahun lalu, saat ia secara tidak sengaja mendengar percakapan Pak Darmawan di sebuah acara perusahaan. Ia sedang berada di sudut ruangan, mengambil minuman, ketika ia mendengar Pak Darmawan berbicara dengan seorang kolega tentang menyelesaikan masalah dengan satu telepon. "Kalau aku ingin sesuatu selesai, itu akan selesai," katanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Nadia merinding. Saat itu, ia tidak terlalu memikirkan kata-kata itu, tetapi sekarang, ia mulai memahami bahwa kekuatan Pak Darmawan jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia bukan hanya pemilik perusahaan. Ia adalah seseorang yang bisa menggerakkan roda-roda di balik layar, seseorang yang ditakuti dan dihormati. Di ballroom, Nadia melihat Pak Budi, direktur divisinya, berjalan cepat menuju Reza dan Livia. Wajahnya tegang, dan ia berbisik sesuatu kepada Reza yang membuat wajahnya semakin pucat. Livia mencoba menyela, tetapi Pak Budi mengangkat tangan, menghentikannya dengan tegas. Nadia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi ia bisa melihat bahasa tubuh mereka. Reza tampak memohon, sementara Livia mulai mundur, seolah ingin menghilang dari situasi itu. Nadia merasakan kepuasan kecil di dadanya, tetapi ia menahannya. Ini belum selesai. Rina, yang masih berdiri di sampingnya, menyentuh lengan Nadia dengan lembut. "Nadia, apa yang sedang terjadi?" Reza dan perempuan itu kelihatan panik banget. Katanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Nadia hanya menggelengkan kepala. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Entah kenapa, Rin. Mungkin mereka baru sadar kalau mereka salah main," jawabnya. Suaranya tenang tetapi penuh makna.
Rina memandangnya dengan kagum, seolah baru melihat sisi lain dari Nadia yang selama ini tersembunyi. Di dalam hatinya, Nadia tahu bahwa panggilan itu telah menggerakkan sesuatu yang besar. Mungkin Pak Darmawan telah menghubungi seseorang di perusahaan, atau mungkin ia telah mengungkap sesuatu tentang Reza dan Livia yang selama ini tersembunyi. Apapun itu, Nadia merasa kekuatan itu kini ada di tangannya. Ia melangkah lebih jauh ke dalam ballroom, kepalanya tegak, gaun safirnya kembali terasa seperti mahkota. Tatapan Reza dan Livia tertuju padanya, penuh ketakutan, dan untuk pertama kalinya malam ini, Nadia merasa seperti ratu sejati. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, malam ini, ia tidak lagi menjadi korban. Panggilan singkat itu telah mengubah segalanya, dan sekarang, Nadia siap untuk mengambil kendali penuh atas ceritanya sendiri. Ballroom PT Arta Jaya kini terasa seperti panggung drama yang tegang, dengan Nadia sebagai pusat perhatian yang tak terucapkan. Gaun safirnya menangkap cahaya lampu kristal, menciptakan aura yang seolah memisahkannya dari kerumunan yang mulai berbisik. Nadia melangkah dengan mantap, setiap langkahnya penuh tujuan, meski di dalam dadanya, kemarahan dan luka masih berputar seperti badai yang belum reda. Panggilan singkat selama 5 detik yang ia lakukan telah mengubah dinamika malam ini, dan sekarang, ia bisa melihat efeknya di wajah Reza dan wanita bergaun merah, Livia, yang kini berdiri di sudut ruangan, tampak seperti tikus yang terpojok. Reza, yang tadi penuh percaya diri dengan tawa ejekannya, kini terlihat seperti pria yang kehilangan pijakan. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya, dan matanya bergerak gelisah, mencari jalan keluar dari situasi yang tiba-tiba berbalik melawannya. Livia, di sisinya, tidak jauh lebih baik. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh lengan Reza, seolah mencari perlindungan, tetapi gerakannya ragu-ragu, seperti ia tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nadia memperhatikan mereka dari kejauhan, menahan senyum kecil yang mulai terbentuk di bibirnya. Untuk pertama kalinya malam ini, ia merasa memiliki kendali penuh. Rina, yang masih berjalan di sampingnya, berbisik. "Nadia, apa yang terjadi?" Mereka kelihatan ketakutan banget. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga ada sedikit kekaguman yang terselip. Nadia hanya mengangguk singkat. Matanya tidak pernah lepas dari Reza dan Livia. "Mereka seharusnya takut," jawabnya dengan suara rendah, penuh makna. Rina tidak bertanya lagi, tetapi ia tetap di sisi Nadia, seperti pendukung setia yang merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Tiba-tiba, Reza dan Livia mulai bergerak menuju Nadia, melintasi kerumunan dengan langkah yang terburu-buru. Tatapan mereka penuh kepanikan, dan ketika mereka mendekat, Nadia bisa melihat keringat yang semakin jelas di wajah Reza. "Nadia," katanya, suaranya bergetar, hampir memohon, "kita perlu bicara. Sekarang." Nada suaranya yang tadi penuh ejekan kini hilang, digantikan oleh nada yang putus asa. Livia, di sampingnya, mencoba tersenyum, tetapi senyumnya kaku, seperti topeng yang retak. "Nadia, saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman," katanya, suaranya serak dan tidak meyakinkan. "Kami tidak bermaksud." Nadia mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Livia dengan gerakan yang tegas. "Kesalahpahaman?" ulangnya. Suaranya dingin seperti es, tetapi penuh otoritas. "Kalian menertawakan saya di depan semua orang. Kalian pikir saya tidak akan tahu apa yang kalian lakukan di belakang saya?" Matanya beralih ke Reza, yang kini menunduk, tidak berani menatapnya. "Dan kamu, Reza, kamu bilang sibuk dengan kerjaan, tapi ternyata kamu di sini, dengan dia." Reza membuka mulut, mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tersendat. "Nadia, dengar, ini tidak seperti yang kamu pikir. Aku cuma..." "Cuma apa?" potong Nadia, suaranya tajam seperti pisau. "Cuma ingin mempermalukan saya? Cuma ingin menunjukkan bahwa kamu bisa mengkhianati saya dan lolos begitu saja?" Ia melangkah lebih dekat, membuat Reza mundur selangkah. "Kamu salah besar kalau pikir saya akan diam saja." Kerumunan di sekitar mereka mulai memperhatikan,
Beberapa tamu berhenti mengobrol untuk menyaksikan konfrontasi ini. Nadia bisa merasakan tatapan mereka, tetapi ia tidak peduli. Malam ini bukan tentang mereka. Ini tentang keadilan untuk dirinya sendiri. Ia menatap Livia, yang kini tampak semakin kecil di bawah sorotan matanya. Dan kamu, katanya, suaranya penuh kebencian yang terkendali. Kamu tahu dia sudah menikah. Kamu tahu saya ada. Tapi kamu tetap memilih untuk berdiri di sisinya, menertawakan saya. Apa yang kamu harapkan? Simpati. Livia menggelengkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Saya benar-benar minta maaf, Nadia. Saya tidak tahu ini akan jadi begini. Tolong, Jen. Tolong apa? Sela Nadia. Suaranya kini lebih keras, menggema di antara keheningan yang mulai menyelimuti ruangan. Tolong biarkan kalian berdua lolos setelah mempermalukan saya di depan semua orang. Tolong lupakan bahwa kalian telah menginjak harga diri saya. Ia menggelengkan kepala. Senyum pahit muncul di bibirnya. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Reza akhirnya menemukan suaranya, meski masih terdengar lemah. Nadia, ayo kita bicara di tempat sepi. Kita bisa selesaikan ini. Aku janji, aku akan jelaskan semuanya. Ia mencoba meraih tangan Nadia, tetapi ia menarik tangannya dengan cepat, seolah sentuhannya membakar. Jangan sentuh saya, katanya. Suaranya penuh kebencian. Kamu sudah kehilangan hak untuk menyentuh saya sejak kamu memilih dia. Ia menunjuk Livia, yang kini menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah yang terlambat. Di belakang mereka, Pak Budi, Direktur Nadia, mendekat dengan wajah tegang. Nadia, saya baru dengar tentang masalah di pintu masuk. Saya minta maaf. Itu kesalahan sistem. Kamu seharusnya sudah ada di dalam dari tadi. Ia melirik Reza dan Livia. Alisnya terangkat seolah baru memahami situasi. Dan sepertinya ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Nadia mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada Reza. Oh, ada banyak yang perlu dibicarakan, Pak, katanya. Suaranya penuh makna. Tapi saya rasa Reza dan temannya sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Reza menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Nadia, tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara, kan? Kita bisa. Terlambat, potong Nadia. Suaranya kini tenang tetapi mematikan. Kalian ingin mempermainkan saya? Sekarang giliran saya. Ia berbalik, meninggalkan Reza dan Livia yang masih berdiri membeku. Wajah mereka penuh ketakutan. Nadia melangkah menuju tengah ballroom. Kepalanya tegak. Gaun safirnya berkilau seperti baju zirah. Di dalam hatinya, ia merasakan luka yang dalam, tetapi juga kekuatan yang baru lahir. Malam ini, ia tidak akan lagi menjadi korban. Malam ini, ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa pengkhianatan mereka akan berakhir dengan harga yang mahal. Nadia berdiri di tengah ballroom. Gaun safirnya menangkap kilau lampu kristal seperti nyala api yang terkendali. Di sekitarnya, kerumunan tamu masih berbisik. Tatapan mereka beralih antara Nadia, Reza, dan Livia, yang kini berdiri di sudut ruangan seperti dua patung yang kehilangan nyawa. Wajah Reza masih pucat, keringat membasahi keningnya, sementara Livia berusaha menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya, seolah ingin menghilang dari sorotan mata yang kini tertuju padanya. Panggilan singkat Nadia kepada Pak Darmawan telah mengubah suasana malam ini, dan sekarang, ia siap untuk mengeksekusi pembalasan yang telah ia rencanakan dengan dingin dan cerdas. Nadia tidak pernah suka ide balas dendam. Baginya, keberhasilan selalu datang dari kerja keras dan integritas, bukan dari permainan kotor. Tapi malam ini, setelah pengkhianatan Reza dan ejekan Livia di depan semua orang, sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa malu yang tadinya membakar kini mengeras menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak setelah mereka menginjak harga dirinya di depan rekan-rekannya, di malam yang seharusnya menjadi momen kejayaannya. Pak Budi, Direktur Divisi Nadia, mendekatinya dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi ada juga rasa hormat yang terselip di matanya. Nadia,
Saya sudah bicara dengan panitia. Masalah di pintu masuk tadi murni kesalahan teknis. Kamu seharusnya tidak mengalami ini. Dan soal Reza. Ia melirik ke arah Reza, yang kini mencoba menghindari tatapan siapapun. Saya dengar ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Nadia mengangguk. Senyum tipis di bibirnya tidak mencerminkan kehangatan, melainkan kepastian. Terima kasih, Pak. Tapi saya rasa masalah ini sudah mulai terselesaikan. Suaranya tenang, tetapi ada nada tajam yang membuat Pak Budi mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu Nadia bukan tipe yang bertindak sembarangan, dan malam ini, ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sudut ruangan, Reza dan Livia masih berbisik dengan panik. Nadia memperhatikan mereka dari kejauhan, matanya seperti elang yang mengintai mangsa. Ia tahu bahwa panggilan singkatnya kepada Pak Darmawan telah memicu reaksi berantai. Meski ia tidak tahu persis apa yang dilakukan Pak Darmawan, ia bisa menebak dari wajah Reza bahwa konsekuensinya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan itu baru permulaan. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjas hitam, yang Nadia kenali sebagai asisten pribadi Pak Darmawan, masuk ke ballroom dengan langkah tegas. Ia berjalan langsung menuju Reza, berbisik singkat di telinganya, dan menyerahkan sebuah amplop coklat. Reza membuka amplop itu dengan tangan gemetar, dan wajahnya semakin memucat saat ia membaca isinya. Nadia tidak bisa melihat isi surat itu, tetapi dari bahasa tubuh Reza, bahu yang merosot, mata yang melebar penuh ketakutan, ia tahu bahwa itu bukan kabar baik. Livia, yang mencoba mengintip isi surat, tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Nadia, dan untuk pertama kalinya, tatapannya penuh permohonan. Nadia tidak bergeming. Ia hanya menatap kembali. Wajahnya seperti topeng yang tak bisa ditembus. Di dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang dingin, tetapi juga luka yang masih berdarah. Ini bukan tentang kebencian, ini tentang keadilan. Asisten Pak Darmawan berjalan menuju Nadia, membungkuk sedikit dengan hormat. Bu Nadia, Pak Darmawan mengirim salam. Beliau meminta saya menyampaikan bahwa masalah ini akan diselesaikan sesuai keinginan Anda. Suaranya pelan, hanya untuk telinga Nadia, tetapi penuh wibawa. Apa yang Anda inginkan selanjutnya? Nadia menarik napas dalam-dalam, mempertimbangkan pilihannya. Ia bisa menghancurkan Reza dan Livia sepenuhnya. Mungkin meminta Pak Darmawan untuk memastikan mereka tidak pernah lagi diterima di lingkaran profesional manapun. Tapi itu terlalu mudah, terlalu kasar. Nadia ingin pembalasan yang lebih elegan, yang akan membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan malam ini. Ketidakberdayaan, rasa malu, dan kehilangan. Reza bekerja di anak perusahaan kita, bukan? Tanya Nadia. Suaranya rendah tetapi penuh otoritas. Asisten itu mengangguk. Pastikan dia kehilangan posisinya. Bukan karena saya, tapi karena catatan kinerjanya yang buruk. Saya yakin ada cukup bukti untuk itu. Nadia tahu bahwa Reza, meski pandai bersosialisasi, sering lalai dalam pekerjaannya, dan laporan-laporan yang menumpuk di meja atasannya akan cukup untuk membenarkan pemecatan. Dan untuk Livia, lanjut Nadia, matanya beralih ke wanita yang kini menunduk di sudut. Dia influencer, bukan? Pastikan sponsor utamanya tahu tentang integritasnya yang dipertanyakan. Saya yakin mereka tidak akan senang mendengar tentang skandal seperti ini. Nadia tidak perlu menyebutkan detail. Ia tahu bahwa satu telepon dari Pak Darmawan ke orang yang tepat akan cukup untuk meruntuhkan karir Livia yang bergantung pada citra publik. Asisten itu mengangguk, mencatat instruksi Nadia dengan ekspresi netral. Akan diurus. Bu, apa lagi yang bisa kami lakukan untuk Anda malam ini? Nadia menatap Reza dan Livia sekali lagi, lalu menggelengkan kepala. Itu cukup untuk saat ini. Saya ingin menikmati sisa malam ini. Ia berbalik, meninggalkan asisten itu, dan melangkah menuju meja utama tempat Pak Budi dan beberapa eksekutif lain sedang berkumpul. Gaun safirnya bergerak seperti ombak, dan setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri yang baru. Di belakangnya, Reza dan Livia masih berdiri membeku, mencerna nasib mereka.
Surat yang Reza pegang ternyata adalah pemberitahuan pemecatan sementara, dengan alasan pelanggaran etika yang akan diselidiki lebih lanjut. Livia, di sisi lain, mulai menerima notifikasi di ponselnya, pesan dari agensinya yang mempertanyakan kabar buruk yang baru saja sampai ke telinga sponsor utamanya. Keduanya tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah ulah Nadia, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Nadia kini duduk di meja utama, mengangkat gelas sampahnya dan tersenyum kepada Pak Budi. "Mari kita nikmati malam ini, Pak," katanya. Suaranya penuh percaya diri. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pembalasan ini bukan akhir, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia telah menunjukkan kepada Reza dan Livia bahwa mengkhianatinya adalah kesalahan yang mahal, dan ia melakukannya tanpa kehilangan martabatnya. Malam ini, Nadia bukan hanya korban, ia adalah arsitek dari keadilan yang terukur dengan sempurna. Ballroom PT Arta Jaya kini terasa seperti medan kemenangan bagi Nadia. Gaun safirnya, yang tadinya terasa seperti beban di awal malam, kini kembali menjadi simbol kepercayaan dirinya, berkilau di bawah lampu kristal seperti baju zirah seorang pemenang. Reza dan Livia telah meninggalkan ruangan. Wajah mereka pucat dan langkah mereka terburu-buru, seolah dikejar oleh bayang-bayang konsekuensi yang Nadia picu dengan panggilan singkatnya. Kerumunan tamu, yang tadinya berbisik tentang drama di pintu masuk, kini memandang Nadia dengan campuran kagum dan rasa ingin tahu. Malam yang dimulai dengan penghinaan kini berbalik menjadi panggung kejayaannya. Nadia duduk di meja utama, dikelilingi oleh Pak Budi dan beberapa eksekutif senior lainnya. Gelas sampahnya di tangannya terasa ringan, seolah mencerminkan beban yang kini terangkat dari pundaknya. Pak Budi mengangkat gelasnya, tersenyum lebar. "Nadia, malam ini kamu benar-benar menunjukkan kelasmu. Saya dengar dari panitia bahwa kamu seharusnya menerima penghargaan karyawan terbaik tahun ini. Maaf atas kekacauan tadi di pintu masuk," katanya, suaranya penuh kehangatan. Nadia tersenyum, mengangguk dengan anggun. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin malam ini berjalan lancar untuk semua," jawabnya. Suaranya tenang tetapi penuh wibawa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa lancar bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan malam ini, tetapi ia telah berhasil mengubah kekacauan menjadi kemenangan. Sorotan mata rekan-rekannya, yang tadinya penuh kasihan, kini berubah menjadi rasa hormat. Beberapa bahkan mendekat untuk menyapa, memuji penampilannya atau bertanya tentang proyek terbarunya, seolah ingin berada di dekat aura keberhasilannya. Namun, di tengah gemerlap pesta dan pujian yang mengalir, Nadia merasa perlu menyendiri sejenak. Ia meminta izin dari Pak Budi dan berjalan menuju teras kecil di sisi ballroom, tempat lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti bintang-bintang buatan. Udara malam yang sejuk menyapa wajahnya, dan untuk pertama kalinya malam ini, ia membiarkan dirinya bernapas lega. Di tangannya, ia masih memegang ponsel yang menjadi kunci perubahan dramatis malam ini. Ia memandang layar yang gelap, mengingat kembali panggilan 5 detik yang telah mengguncang dunia Reza dan Livia. Duduk di bangku kecil di teras, Nadia mulai merefleksikan perjalanan malam ini. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, dihentikan di pintu masuk pesta perusahaannya sendiri, diejek oleh suaminya dan wanita lain, lalu membalikan keadaan dengan satu panggilan telepon. Tapi lebih dari itu, ia merefleksikan perjalanan hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia telah berjuang untuk membuktikan dirinya, tidak hanya di dunia profesional, tetapi juga dalam pernikahannya. Ia telah mengorbankan begitu banyak untuk Reza, malam-malam sendirian saat ia bekerja lembur. Alasan-alasan yang ia terima begitu saja, dan parfum asing yang ia pilih untuk abaikan. Malam ini, semua itu runtuh, dan Nadia menyadari bahwa ia tidak lagi ingin menjadi wanita yang menutup mata. Di dalam hatinya, ia merasakan luka yang masih segar. Pengkhianatan Reza bukan hanya soal Livia, itu tentang bagaimana ia telah meremehkan Nadia, menganggapnya sebagai seseorang yang bisa diinjak tanpa konsekuensi. Tapi Nadia juga merasakan kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Panggilan kepada Pak Darmawan bukan hanya tentang balas dendam. Itu tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ia telah menunjukkan kepada Reza, Livia,
dan semua orang di ballroom bahwa ia bukan korban. Ia adalah Nadia Lestari, wanita yang mampu bangkit dari penghinaan dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia menatap lampu-lampu kota, Nadia teringat kata-kata ibunya dulu. Harga diri adalah harta yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dirampas jika kamu membiarkannya. Malam ini, ia hampir kehilangan harga dirinya, tetapi ia berhasil merebutnya kembali. Ia tidak hanya mempertahankan posisinya di perusahaan, tetapi juga menegaskan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan siapapun, terutama Reza, mempermainkannya. Rina muncul di teras, membawa 2 gelas sampanye. "Nadia, kamu baik-baik saja?" tanyanya, duduk di sampingnya. "Tadi di dalam, kamu kelihatan seperti ratu. Tapi aku tahu malam ini pasti berat buat kamu." Nadia tersenyum, menerima gelas dari Rina. "Aku baik-baik saja, Rin. Malam ini, aneh, tapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya." Ia menyesap sampanye, merasakan gelembung-gelembung kecil yang meledak di lidahnya. "Aku cuma perlu waktu untuk memproses semuanya." Rina mengangguk, matanya penuh empati. "Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan tadi, tapi Reza dan perempuan itu kelihatan seperti kena petir. Apa yang terjadi, sih?" Nadia tertawa kecil, suara yang ringan tetapi penuh makna. "Katakan saja aku punya teman di tempat yang tepat," jawabnya, sengaja membiarkan misteri itu menggantung. Ia tidak perlu menjelaskan tentang Pak Darmawan atau panggilan itu. Yang penting, ia telah mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi dirinya, dan itu cukup. Kembali ke ballroom, Nadia disambut dengan tepuk tangan saat Pak Budi mengumumkan penghargaan karyawan terbaik. Namanya disebut, dan sorak-sorai menggema di ruangan. Ia melangkah ke panggung dengan anggun, menerima plakat dari Pak Budi dengan senyum yang tulus. Dalam pidato singkatnya, ia berbicara tentang ketekunan, integritas, dan pentingnya berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Kata-katanya mengalir dengan alami, dan setiap tamu di ruangan itu bisa merasakan kekuatan di baliknya. Saat malam berakhir, Nadia meninggalkan ballroom dengan kepala tegak, plakat di tangannya, dan hati yang lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Luka dari pengkhianatan Reza masih ada, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Tapi untuk saat ini, ia merasa seperti pemenang. Ia telah merebut kembali harga dirinya. Dan itu adalah kemenangan yang lebih berharga daripada apapun. Nadia melangkah keluar dari ballroom PT Arta Jaya. Udara malam Jakarta menyapa wajahnya dengan sejuk yang menyegarkan. Gaun safirnya masih berkilau di bawah lampu-lampu lobi hotel. Tetapi kini ia merasa lebih ringan, seolah beban berat yang menekan pundaknya sepanjang malam telah lenyap. Di tangannya, ia memegang plakat penghargaan karyawan terbaik. Sebuah pengakuan atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, kemenangan sejati malam ini bukanlah plakat itu, melainkan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri, kekuatan untuk bangkit dari penghinaan dan mengambil kendali atas hidupnya. Malam itu telah menjadi titik balik. Reza dan Livia, yang tadinya menertawakannya dengan penuh percaya diri, kini telah meninggalkan ballroom dengan wajah pucat dan langkah penuh kekalahan. Panggilan singkat selama 5 detik kepada Pak Darmawan telah memicu reaksi berantai yang meruntuhkan dunia mereka. Reza kehilangan pekerjaannya, dan Livia menghadapi ancaman dari sponsor yang menjaga karir influencernya tetap hidup. Nadia tidak merasakan kegembiraan yang membabi buta atas kehancuran mereka. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang datang dari keadilan yang terukur. Ia telah menunjukkan bahwa mengkhianatinya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa akibat. Di dalam taksi yang membawanya pulang, Nadia menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berlalu seperti kilasan kenangan. Ia memikirkan pernikahannya dengan Reza, yang selama ini ia pertahankan dengan harapan dan pengorbanan. Selama bertahun-tahun, ia telah mengabaikan tanda-tanda pengkhianatan, telepon larut malam, alasan yang tidak masuk akal, aroma parfum asing di kemejanya. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan, bahwa Reza akan kembali menjadi pria yang dulu ia cintai. Tapi malam ini, ketika ia melihat Reza tertawa bersama Livia, mengejeknya di depan semua orang, ia tahu bahwa pernikahan itu telah berakhir jauh sebelum ia menyadarinya. Nadia mengeluarkan ponselnya,
membuka aplikasi pesan, dan mengetik pesan singkat kepada Reza. Kita selesai. Jangan hubungi aku lagi. Ia menekan tombol kirim tanpa ragu, lalu memblokir nomornya. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya kepastian bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia tidak lagi ingin terikat pada seseorang yang tidak menghargainya, seseorang yang dengan sengaja mencoba merendahkannya. Nadia Lestari yang baru tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Sesampainya di apartemen, Nadia menyalakan lampu dan berjalan menuju kamar tidur. Ia meletakkan plakat penghargaan di meja rias, tepat di samping undangan emas yang membawanya ke malam yang penuh drama ini. Ia tersenyum kecil, mengingat bagaimana ia memulai malam ini dengan harapan besar, hanya untuk dihadapkan pada penghinaan yang tak terduga. Tapi alih-alih hancur, ia bangkit. Panggilan kepada Pak Darmawan, konfrontasi dengan Reza dan Livia, dan pidato yang ia sampaikan di panggung, semuanya adalah bukti bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Nadia duduk di tepi ranjang, melepas anting mutiaranya, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang memandangnya kembali bukan lagi wajah wanita yang penuh keraguan, yang berusaha menyenangkan semua orang. Ini adalah wajah seorang wanita yang telah menghadapi pengkhianatan dan keluar sebagai pemenang. Ia memikirkan kata-kata yang ia ucapkan dalam pidatonya tadi. Kita semua pernah merasa tidak cukup, tapi kekuatan sejati datang ketika kita memilih untuk berdiri tegak meski dunia mencoba menjatuhkan kita. Kata-kata itu bukan hanya untuk audiens. Itu adalah janji kepada dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Nadia bangun dengan semangat baru. Ia memulai hari dengan rutinitas yang berbeda. Bukan lagi rutinitas seorang istri yang menunggu suami yang tidak peduli, tetapi rutinitas seorang wanita yang bebas. Ia menyeduh kopi, membuka laptop, dan mulai merencanakan langkah berikutnya dalam karirnya. Penghargaan tadi malam telah membuka pintu baru. Rumor di kantor menyebutkan bahwa ia menjadi kandidat kuat untuk promosi ke posisi direktur regional. Nadia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya lebih jauh, tidak hanya kepada perusahaan, tetapi kepada dirinya sendiri. Di sela-sela kesibukannya, ia menerima pesan dari Rina. Nadia, kamu luar biasa tadi malam. Semua orang masih bicara soal pidatomu. Kapan kita ngopi bareng? Aku mau dengar ceritanya. Nadia tersenyum, mengetik balasan singkat. Segera, Rin. Aku punya banyak cerita. Ia tahu bahwa Rina, dan mungkin beberapa rekan kerja lainnya, akan selalu penasaran dengan apa yang terjadi malam itu. Tapi Nadia memilih untuk menjaga misteri itu, bukan karena ia ingin menyombongkan diri, tetapi karena ia tahu bahwa kekuatannya tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Hari itu, Nadia juga membuat janji dengan pengacara untuk membahas perceraiannya. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat dan bersih, tanpa drama yang tidak perlu. Reza mungkin akan mencoba menghubunginya, memohon maaf atau membuat alasan, tetapi Nadia sudah menutup pintu itu. Ia tidak lagi membutuhkan penjelasan atau permintaan maaf. Ia hanya ingin melangkah maju. Saat malam tiba, Nadia berdiri di balkon apartemennya, memandang cakrawala Jakarta yang berkilau. Angin malam membelai wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Malam pesta itu, yang dimulai dengan penghinaan, telah menjadi katalis untuk transformasinya. Ia telah kehilangan suami, tetapi menemukan dirinya sendiri. Ia telah dihina, tetapi bangkit dengan martabat yang tak tergoyahkan. Nadia mengangkat cangkir kopinya, seolah bersulang untuk dirinya sendiri. Untuk awal baru, bisiknya, suaranya penuh tekad. Di depannya, kota terus bergerak, penuh dengan kemungkinan. Dan Nadia tahu, apapun yang menantinya, ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Malam itu bukan akhir dari ceritanya. Itu adalah awal dari babak baru, di mana Nadia Lestari akan menulis kisahnya sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan.